sedang sangat ramai ya muka orang ini nih. Buruh katanya. Kemarin aksi kan di Gedung Sate. Nah orang ini nih malah kemana-mana bahasanya. Ngatai gubernur tai lah. Gubernur konten, Bapak Sia bukan Bapak Aing. Ya nggak apa-apa. Bapak kita bukan Bapak Anda. Nggak jadi soal. Saya harap kepada semua pihak yang mau menyampaikan aspirasi itu kan nggak apa-apa ya, menyampaikan aspirasi dilindungi undang-undang kok. Menyampaikan kritik juga nggak apa-apa, dilindungi oleh undang-undang. Punya hak kita untuk menyampaikan aspirasi kita. Cuma kalau dengan mulut kotor seperti ini, mau bagaimana kita sebagai masyarakat ini kemudian menaruh empati lalu mendukung apa yang kalian aspirasikan, malah jijik. Ya, Kang, jangan sampai ngotori nama buruh gara-gara mulut kotor Anda. Gitu. Coba kita dengarkan bersama-sama nih. Ini ramai muka orang ini nih. Guys, Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. dari kemarin buruh demo ya kan sampai hari ini nih sampai malam belum juga kasih keputusan yang katanya pro rakyat. Ya elah, buat kalian buruh ya kan yang masih terlena dengan pencitraan si gubernur konten, mikir orang memikir. Mana ada dia pro rakyat, yang ada dia itu cuma pencitraan, cuma buat konten. Mikir. Buruh sekarang lagi menuntut haknya untuk kenaikan upah 2026. Tapi si KDM Bapak Sia kagak nongol-nongol juga guys. Orang kayak begitu masih dipercaya. Rubuhin gak nih? Gedung rubuhin gak? Pusing. Ngomong apa lu Tong? Enak amat congoran lu ya. Buset. Kayak ikan kagak betulang lu ngomong. Hah? Ngomong segala tai lu. Gubernur gua. Hah? Lah kesinggung gua. Lah panjang ini urusannya lu sama gua. Buset lah. Nih demo mah demo lu mau ngomong apa kek? Ya nyuarain apa kek? Ini apa yang ngorag-ngorag pagar? Emang pohon cermek lu orang? Itu pagar itu, pakai duit. Buset. Lu segala mau ngerubuhin gedung sate. Lu mah kagak punya polo kali lu ya? Nih, Bu agenda, gua yang paranin lu. Gua paranin lu ke pabrik. Di mana lu kerja? Gue paranin pabrik lu. Gue bilang lu, gue bebilang biarin kepemimpinan lu. Kagak pantas nih ya. Perusahaan punya karyawan kayak lu, congorannya udah bau lu. Berani amat ya lu. Nih, gua sengget lu meruluk lu. Gua gulungin nangis lu. Mentang-mentang banyak temennya kali lu, berani banget tuh ya. Buset, hati-hati Tong. Tai ledik lu. Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. Abang, kalau mau demo, demo aja. Nggak ada yang ngelarang abang buat demo. Tapi jaga bahasa abang, jaga mulut abang. Saya sebagai orang Sunda, warga Jawa Barat, nggak terima bapaknya dibilang tai. Dia itu gubernur. Coba abang kalau dikatain sama orang tai, abang terima nggak? Dan itu keputusan sudah dibikin, sudah diumumkan. Kalau nggak salah gaji buruh itu naik 0,7 di tahun 2026. Tolong bang hargai orang, apalagi gubernur. Abang lagi beler ya? Kayaknya liatnya tuh matanya tuh kayak lagi beler. Aduh. Satu kali lagi, nggak apa-apa, menyampaikan aspirasi itu adalah hak semua warga negara, dilindungi oleh undang-undang. Cuma ngomongnya bisa nggak yang rada tertib gitu loh. Teriak-teriak ya nggak jadi soal. Cuma kalau sudah ngatai tai lah segala macam itu, aduh. Tidak dijaga ya ucapannya ya, buruh ya. Lanjut nih, ada lagi berita terbaru. Jadi KDM itu kan berencana untuk meliburkan angkot dan lain sebagainya di momentum tahun baru ya. Lalu ada YLKI itu mengkritik keras, harusnya transportasi itu ditambah, bukan malah dikurangi, bukan malah dihentikan. Logika yang dibangun oleh KDM apa coba? Kita dengarkan dulu nih. Mana sih?
Mengucapkan terima kasih ya pada YLKI yang telah memberikan kritik terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat untuk meliburkan angkutan kota pada saat malam tahun baru dan hari tahun baru. Tentunya libur ini juga saya memberikan kompensasi senilai Rp500.000 bagi para sopir. Tujuannya apa sih? Kita paham bahwa tujuan orang untuk berlibur ingin menikmati suasana rileks, riang, gembira. Kemacetan sering terjadi karena angkot ngetem di sembarang tempat atau jalannya pelan atau mogok. Itu menimbulkan problem yang luas. Dan mereka yang berlibur adalah mereka yang mengunjungi tempat-tempat wisata, mengunjungi tempat-tempat belanja, dan mereka adalah konsumen yang harus dilindungi agar makna berliburnya dinikmati. Dan selanjutnya kebijakan ini bukan baru. Dulu saya pernah memberlakukan, bahkan sampai hari ini mereka yang di puncak mengalami macet horor, ternyata setelah kebijakan angkutan kota dan angkutan antar kecamatan, antar kelurahan, antar desa di wilayah tersebut diliburkan, macet horornya menjadi terurai. Artinya banyak konsumen kepariwisataan itu mendapat pelayanan yang sangat baik. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas saran, gagasan, kritik YLKI. Mari kita lindungi seluruh konsumen di Indonesia agar mereka mendapat suasana yang gembira ketika liburan dan makanan-makanan yang berkualitas bisa dimakan oleh anak-anak kita dan oleh kita semua. Dan itu makanan yang tidak berkualitas, bahkan mengandung racun, terhampar di berbagai tempat. Semoga bisa menjadi bahan perhatian YLKI ke depan. Apa sih YLKI? Coba kita baca nih argumentasi YLKI ya. Itu logika yang dibangun oleh Pak Gubernur. Masuk gak di akal kita? Oh masuk. Ya, akhir tahun katakan untuk urusan angkot. Ini kan udah dikasih nih kompensasi 500.000 semalam. Oke lah ya, malam tahun baru dan hari tahun baru ya oke lah ya, daripada ngangkut mending udah pasti dapat 500.000. Saya kira cukup lah, tidak menghina supir angkot itu, nggak menghina 500.000 sehari semalam itu nggak menghina ya. Daripada tujuan angkot itu beroperasi kan supaya mendapatkan penumpang kan ya. Ya dia pasti kalau belum mendapatkan penumpang jalannya pelan, kan begitu ya, parkir mungkin di sembarang tempat. Sehingga apa yang terjadi? Kemacetan. Nah, sehingga libur itu tidak dinikmati karena macet. Oke, itu logika yang dibangun. Masuk, semua kemudian terlindungi. Ya. Nah, kita baca nih, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memberikan catatan kritis terhadap rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengusulkan meliburkan operasional angkutan umum selama musim libur Natal dan Tahun Baru di Kota Bandung. Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo menilai kebijakan tersebut kontradiktif dengan tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat di masa peak season. Peak season teh akhir tahun bernanya. Menurutnya masa libur panjang merupakan periode peak season di mana mobilitas masyarakat sedang berada di titik tertinggi. Oleh karena itu pemerintah seharusnya meningkatkan pelayanan bukan justru menghentikannya. Di akhir pekan mobilitas masyarakat sedang tinggi-tingginya. Dan kenapa tinggi? Karena ingin berliburan. Biasanya kalau liburan itu pakai kendaraan pribadi. Benar gak? Jarang yang ngangkot. Ya, kalaupun yang ngangkot itu yang bukan ke tempat hiburan, bukan ke tempat liburan, tapi mungkin mobilitasnya ke pasar, ke titik-titik tertentu, bukan ke titik-titik liburan. Sementara dipadati
musim akhir pekan ini ya oleh orang-orang yang berlibur ke tempat liburan, bukan ke pasar, mungkin ada yang ke pasar, mobilitas yang ke sana ada, tapi lebih tingginya pasti ke tempat liburan, dan rata-rata pakai kendaraan pribadi tentunya, benar gak? Iyalah, logika yang dibangun oleh gubernur itu bagi saya pas, logikanya masuk. Kami mendorong agar fasilitas publik maupun pelayanan publik tetap berjalan, justru malah harus ditingkatkan. Apalagi transportasi publik saat Nataru ini banyak demand masyarakat karena mobilitas sangat tinggi. Ujar Rio. Terkait wacana pemberian kompensasi bagi para supir angkot yang terdampak, YLKI kata Rio memiliki untuk fokus pada hak-hak konsumen, memilih untuk fokus pada hak-hak konsumen. Ia menekankan kehadiran transportasi publik adalah hal yang tidak bisa ditawar bagi masyarakat yang tidak menggunakan kendaraan pribadi. Kalau soal kompensasi itu urusan pemerintah, tapi kami melihat dari sisi konsumen, jangan sampai transportasi publik saat Nataru malah libur. Akibatnya masyarakat tidak bisa menggunakan fasilitas publik. Padahal di momen libur panjang seperti ini pelayanan publik seharusnya ditingkatkan jadi lebih baik. Oke, YLKI juga mengingatkan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memikirkan alternatif transportasi jika kebijakan ini tetap dijalankan. Dia menyebutkan pihaknya khawatir akan terjadi kekosongan layanan yang dapat melumpuhkan aktivitas warga lokal. Enggak lah, saya kira enggak bakal sampai melumpuhkan aktivitas warga lokal. Karena rata-rata sekarang itu punya kendaraan pribadi, minimal motor malah. Saya kira ada lah masyarakat ya untuk misal pergi ke pasar, dan lagian kan enggak lama, malam. Jadi kan gini, ketika udah direncanakan malam tahun baru dan hari tahun baru itu libur angkot, otomatis dong masyarakat itu kalaupun harus ke pasar itu nyetok makanan, nyetok sayuran dari hari sebelum H-1 atau H-2 sebelum angkot itu diliburkan. Ya, jadi saya kira pasti akan membaca masyarakat juga. Ya, jadi semuanya terselamatkan. Kalau misal liburnya 1 minggu lah baru loh. Misal angkot libur 1 minggu dari mulai tanggal berapa ke tanggal berapa. Nah ini kan 1 hari malah bisa nyetok. Kalau misal ada mobilitas masyarakat yang harus ke pasar, mungkin masyarakat akan menandai tanggalnya. Lalu sebelumnya persiapan. Ya, masyarakat kemudian terlayani, yang mau liburan juga ya itu dipermudah aksesnya karena tidak ada angkot. Angkotnya juga supir-supirnya mendapatkan kompensasi, ini kan langka, Pak. Jadi pemerintah ini mencoba adil ke semuanya, ke yang liburan adil, ke supir angkotnya adil, ke masyarakatnya juga kan panjang waktunya, bukan hanya hari itu saja kan. Ada hari-hari sebelumnya dan setelahnya, enggak lama kok. 1 hari, 1 malam, 1 hari gitu loh. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.